bukan gue loh yang datang sendiri, gue bawa keluarga gue bawa bokap gue, nyokap gue, sama adik gue. Ya udah nih, ini yang gue cari nih gitu. Gue tembak, gue mau ngelamar dia, gue bilang gitu, gue mau ngelamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother dan sister, balik lagi di channel YouTube aku, Giorgio. Oke, hari ini aku bakal Q&A. Sebenarnya Q&A-nya nggak terlalu banyak sih pertanyaannya. Cuman memang ada beberapa pertanyaan yang menarik, yang mungkin kalau gue bahas ini ya bisa buat jadi pengetahuan kalian. Jadi maksud gue, dari beberapa pertanyaan gue cuman ngambil sekitar mungkin 4 pertanyaan ya. Karena maksud gue di sini juga pertanyaannya bagus kalau untuk dibahas, supaya biar kalian juga tahu tentang ta'aruf. Jadi pertanyaan pertama, ini ada yang nanyain pertanyaan apa yang harus ditanyakan ketika ta'aruf. Pertanyaan pertama yang harus ditanyain sebenarnya adalah pertanyaan di mana yang memang akan lo lakukan atau lo mencari informasi yang kira-kira lu butuhin banget gitu loh. Karena gue gak bisa bilang lu harus nanyain ini, lu harus nanyain itu gitu loh. Belum tentu yang apa yang gue suruh untuk lu tanyain itu bermanfaat buat lu. Contoh katakan kalau gue yang bermanfaat buat gue adalah waktu itu gue sempat nanya sama calon istri gue ini. Gue bilang setelah menikah nanti mau tinggal di rumah orang tuanya dia atau di rumah orang tua gue, atau kita ngontrak. Dia cuma waktu itu jawab, aku ikut kamu gitu loh. Kalau mau ngontrak ayo, mau tinggal di rumah orang tuanya dia ayo, mau tinggal di rumah orang tua gue ayo gitu loh. Habis itu gue tanya lagi, kalau misalnya dikontrakan siap nggak? Misalnya dia bilang siap, oh ya udah. Terus gue tanya lagi, kalau misalnya dikontrakan karena gue belum bisa beli rumah, misalnya katakan gue cuma bisa ngasih kontrakan, misalnya katakan yang sederhana, gimana? Bermasalah nggak? Jadi cuman bilang nggak masalah, tapi aku cuman minta seenggaknya di kamar ada AC karena aku biasa tidur pakai AC. Oh ya udah. Terus abis itu coba gue tanyain lagi, kalau misalnya kontrakannya nih aku cuman bisa ngasih misalnya yang kontrakan 3 petak misalnya gitu loh. Itu gue tanyain gitu loh. Sampai ke situ gue tanyain, ya dia cuma jawab ya nggak masalah kalau misalnya mampunya cuma 3 petak, tapi aku cuma minta kamar itu ada AC. Oh ya udah, dia nggak masalah. Yang penting satu, berarti gue harus prepare apa? Nyiapin AC buat di kamar itu. Nah terus abis itu pertanyaan yang kedua yang buat gue, menurut gue penting adalah waktu itu dia kerja dan gue kerja. Gue pengen kalau gue menikah nanti istri itu tinggal di rumah gitu loh. Gue nggak mau istri itu keluyuran atau kerja gitu loh. Ya udah, apa yang bisa gue kasih segitu yang gue kasih lu terima gitu loh. Nah waktu itu gue tanya, kalau misalnya nanti menikah gimana kalau misalnya nanti setelah menikah mau nggak untuk berhenti dari pekerjaannya dan urusin rumah tangga serta terima apa yang gue kasih setiap bulannya. Katakan misalnya dia tiap bulan bisa dapetin duit gaji, misalnya katakan 4,5 juta misalnya gitu. Katakan gue cuma bisa ngasih 2 juta tiap bulan misalnya gitu. Ya dia mau nggak untuk nerima itu? Kalau memang dia mau nerima, ya udah, syukur alhamdulillah. Kalau misalnya nggak mau nerima, ya udah, coba dinegoin lagi seperti apa sampai mendapat keputusan yang mungkin enak di untuk lo dan calon pasangan lo. Nah kalau buat gue, ya itu yang beberapa pertanyaan yang, ya ada beberapa pertanyaan lain sih. Cuman itu yang gue tanyain waktu saat gue ta'aruf ya. Kira-kira pertanyaan seperti itulah yang gue tanyain. Jadi maksud gue, ya lu cari aja pertanyaan yang kira-kira lu butuhin buat diri lu sendiri gitu loh. Karena ya yang tadi seperti gue bilang, apa yang gue tanyain belum tentu ya itu penting buat lu gitu loh. Nah terus abis itu satu hal yang perlu tahu, jangan juga lu nanyain tentang pertanyaan yang mengungkit masa lalu. Dalam artian masa lalu tuh kayak misalnya pernah pacaran berapa kali, terus selama bergaul sama teman-teman itu pergaulannya
sejauh apa gitu loh, apakah dia pernah melakukan maksiat yang seperti apa. Lu jangan pernah menanyakan masa lalu itu, karena maksud gue gini, kalau lu menanyakan masa lalu seperti itu, sama aja lu ya itu akan jadi bumerang buat diri lu sendiri sih intinya gitu. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Let's say katakan lu nanti udah menikah, terus tiba-tiba lu berantem, lu misalnya ngungkit dia, misalnya katakan dia dulu pemabuk atau misalnya dia tukang main judi misalnya gitu. Pantas aja kayak begini kelakuannya misalnya lu ngomong gitu. Padahal permasalahannya bukan permasalahan itu gitu loh. Permasalahannya misalnya permasalahan lain, cuman karena lu kesel jadi lu ngungkit masa lalu dia misalnya gitu. Pantas aja dulu suka judi apa segala macem makanya begini, padahal nggak ada hubungannya tuh sama permasalahan yang lagi lu permasalahin gitu loh. Nah itu bakal lu ungkit, dan mungkin tadinya yang dia oke lah dia masih bisa tahan, tapi karena lu mengungkit masa lalunya dia, nah itu yang menjadikan dia bahkan bisa lebih marah dari apa yang permasalahan lu hadapin gitu loh. Karena sebenarnya gini, nggak semua orang juga mau masa lalunya diungkit gitu loh. Jadi maksud gue, katakan kayak misalnya ya lu mana mau sih masa lalu diungkit. Ya contoh aja kayak misalnya lu dulu pemabuk, lu kalau inget-inget sendiri misalnya gitu lah, duh gue dulu pemabuk ya, ih benci banget gue sama kelakuan gue dulu. Terus tiba-tiba pasangan lu ngungkit kayak gitu, padahal lu sendiri kalau lu inget aja lu udah benci banget. Nah pasti lu bakal bisa lebih marah daripada itu yang gue takutin. Makanya jangan pernah ngungkit masa lalu, nanya masa lalu, ya lu terima aja apa yang ada sekarang dengan dirinya dia dan untuk masa depan lu berdua gitu loh. Nah itu kalau misalnya lu menikah ya. Tapi kalau misalnya lu gak menikah, ya intinya lu cuma nanya aib orang doang. Setelah lu tahu aib orang ya udah gitu loh. Dan itu juga maksud gue ya lu jadi cuman kayak membuka aib seseorang aja. Jadi maksud gue ya gak penting juga lu nanyain itu gitu. Oke, next pertanyaan selanjutnya adalah, Bismillah udah daftar dari tahun 2018 tapi tetap malu untuk ngajakin ta'aruf duluan ke ikhwan. Gimana tuh ya? Kalau gue rasa sih nggak ada salahnya ya kalau perempuan duluan ngajuin ta'aruf. Karena maksud gue gini, kalau misalnya lu juga ngajuinnya di Mawadah, ya karena itu dengan sistem, jadi maksud gue ya udah nggak akan jadi masalah juga. Ya lu cuma ngajuin ta'aruf, ya dia suka dengan profil lu, ya lu juga suka dengan profil dia, ya lu tanya jawab. Setelah tanya jawab lu lanjut, ya udah. Kalau lu nggak lanjut, ya udah, ya lu kemana dia kemana, ya nggak akan bertemu juga gitu loh. Jadi maksud gua ya nggak ada salahnya juga kalau lu ngajuin ta'aruf duluan ke laki-laki gitu loh. Karena maksud gue ya kalau lu nggak coba ya lu nggak akan tahu gitu loh. Jadi maksud gue ya coba aja. Jadi gue juga dulu punya cerita. Ini terjadi sama keluarga gue, sama adik gue. Jadi waktu itu ada temannya nyokap gue, jadi bikin kajian remaja dari SMA sampai gue nggak, ya sekitar 15 sampai 25 tahun lah istilahnya gitu. Kajian rutin remaja. Jadi temannya nyokap gue ini bikin kajian itu, terus ngundang nyokap gue, ngajak gue, dan waktu itu gue udah nikah sama istri gue. Ngajak adik gue juga gitu loh. Ya udah, dikenalin lah gue sama temennya nyokap gue. Terus nggak lama adik gue dikenalin sama temennya nyokapnya temen gue. Terus ya udah nggak lama anak si temen nyokap gue ini dikenalin lah juga ke gue, istri gue, dan adik gue. Nah mulai dari situ si anaknya temen nyokap gue ini ngomong sama nyokapnya, itu anaknya temen mama, aku mau dong ta'aruf gitu. Terus dari situ adik gue ta'arufan. Nah itu si perempuannya duluan gitu. Jadi maksud gue nggak ada masalah lu ngajuin ta'aruf duluan dan lu abis itu nanya duluan gitu, nggak ada masalah sih kalau gue bilang. Silakan lakuin aja, yang lu suka dia suka, ya udah gitu. Yang gue salutnya lagi adalah si perempuan ini, si anaknya teman nyokap gue ini, dia anak SMA, dia nggak mau pacaran, dia cuma mau nikah. Dia waktu itu kelas 3 SMA, udah mau lulus waktu itu. Jadi si perempuan ini ya ditanya kenapa mau nikah dulu terus baru kuliah gitu loh. Ya dia cuma bilang, ya
ya udah kalau memang udah ada jodohnya ya nikah aja. Dan orang tuanya dia juga ya udah kalau emang mau nikah aja dulu. Nyokap gue pun juga sama gitu, kalau emang mau nikah aja dulu, karena ya udah nggak mau ada pacaran gitu loh. Karena kalau gue pikir juga ya memang bener juga. Let's say katakan lu pacaran nih, lu pacaran misalnya bertahun-tahun, belum tentu juga lu nikah. Tapi selama pacaran itu lu berbuat maksiat kan, lu pegangan tangan, lu ciuman, lu pelukan, bahkan lu ngelakuin hal yang lebih gitu loh, yang ujung-ujungnya lu putus-putus juga. Tapi selama perjalanan lu itu lu melakukan maksiat gitu loh. Lebih baik ya lu nikah, lu mau ngapain aja halal. Kalau misalnya perlu cerai juga ya udah, itu udah takdir lu gitu. Oke, next ke pertanyaan berikutnya. Kak, berapa lama proses dari ta'aruf sampai nikah? Gua proses ta'aruf itu sebulan kayaknya. Terus nikah itu 3 bulan kemudian setelah gua lamaran. Jadi perjalanannya waktu itu gue dapat dari Mawadah juga. Jadi minggu pertama itu setelah ngobrol-ngobrol, gue nanya gimana nih, mau lanjut atau enggak. Ya udah, terus dia ngomong dia mau lanjut. Ya udah, gue cuman bilang minta nomor telepon yang bisa gue hubungin. Terus habis itu dia ngasih nomor telepon bokapnya. Gue telepon bokapnya, habis itu gue ketemuan sama bokapnya. Kebetulan bokapnya dosen. Gue ketemu di universitas negeri di daerah Jakarta. Gue ketemu bokapnya. Gue kirain tadinya gue ketemu sama bokapnya doang, tapi nggak berapa lama tiba-tiba ternyata ada dia datang. Dan akhirnya ya udah gue langsung lihat penampakan aslinya. Terus ya udah mulai dari situ gue serak. Ngobrol-ngobrol sama bokapnya pas segala macem. Ya karena mungkin emang gue udah serak juga ya, nggak tahu tiba-tiba gue ya tiba-tiba aja, karena emang udah bener-bener yang ngerasa wah ini yang gue cari nih gitu. Ya udah gue cuman bilang yaudah minggu depan boleh nggak ke rumah sama keluarga. Gue cuma langsung ngomong gitu, gue minggu depan ke rumah main sama keluarga. Bukan gue loh yang datang sendiri, gue bawa keluarga gue bawa bokap gue, nyokap gue, sama adek gue. Itu bener-bener saking gue bener-bener ya udah nih ini yang gue cari nih gitu. Ya udah akhirnya minggu depannya gue ke rumahnya dia, diterima baik, dan di situ gue ngobrol-ngobrol sama keluarganya dia juga, sama adiknya dia, sama kakaknya dia. Ya udah, habis itu disambut baik juga. Minggu ketiganya keluarga dia main ke rumah gue, dan ngobrol-ngobrol juga di sana. Setelah dari situ minggu depannya lagi pas hari itu juga gue tembak, gue mau ngelamar dia. Gue bilang gitu, gue mau ngelamar. Gue tembak coy, di minggu ketiga gue tembak. Ujung-ujungnya di minggu keempat baru ada jawaban. Ya udah, nggak lama, berapa hari kemudian ya udah itu gue lamaran deh kalau nggak salah. Itu loh, gue lamaran. Dari lamaran itu ke pernikahan gue itu sekitar 2-3 bulan. 2-3 bulan itu lama. Kenapa? Karena gue nungguin gedung waktu itu. Jadi semuanya udah siap. Kalau yang lain kan gampang ya. Itu udah siap. Jadi karena gedungnya itu gue harus antri ya, jadi gue baru dapat 3 bulan kemudian. Dan selama perjalanan itu juga memang ada sempat sedikit keraguan, tapi maksud gue ya udah, keraguannya pun bukan dari gue doang ya. Kadang tiba-tiba ada ya gue sedikit ngerasa aduh yakin gak ya gue sama dia gitu loh. Itu bukan dari gue doang, itu juga sempat terjadi sama calon istri gue waktu itu, sama istri gue yang sekarang maksud gue. Itu juga pernah terjadi sama orang tuanya mereka, sama orang tuanya gue juga sempat kejadian. Tapi waktu itu gue bilang insya Allah maju aja terus gitu loh, insya Allah baik-baik aja gitu loh. Jadi emang sempat ada keraguan juga, ya itu wajar sih gitu loh. Yang udah kenal lama aja, yang udah pernah yang pacaran lama aja, istilah orang yang pacaran lama aja ya pas nikah pun juga ada sempat kayak gitu, apalagi gue yang ta'aruf gitu loh. Ya udah abis itu gue nikah. Setelah gue nikah, ya udah, gue menjalankan kehidupan gue sehari-hari seperti orang sewajarnya. Dan itu rasanya ya benar-benar beda banget sih. Pacaran setelah nikah tuh enak banget gitu loh. Dalam artian ya udah, ya mau kemana aja udah sah ini gitu loh. Gue mau bawa dia kemana, gue mau jalan kemana sama dia, ya udah enak deh intinya gitu loh.
Dan satu hal yang perlu kalian tahu, dulu gue pernah nanya kayak gini sama nyokap gue. Dan ini juga terjadi sama teman gue ya. Teman gue juga pernah nanya ke gue gitu loh. Teman gue pernah nanya, bro, gue kan belangsak nih istilahnya, bandel lah. Bisa nggak ya tiba-tiba gue dapet istri yang baik-baik aja, yang lurus-lurus aja, yang soleh aja gitu loh, yang nggak pernah aneh-aneh istilahnya gitu loh. Gue bilang pernah. Yakin bro? Yakin, karena gue pernah ada di posisi seperti itu. Nah itu pernah gue tanyain ke nyokap gue. Jadi gue laki-laki yang istilahnya ya pernah miring banget pun juga pernah dalam kehidupan. Dan gue pernah nanya sama nyokap gue, Ma, mungkin gak ya aku bisa dapetin istri yang lurus-lurus aja, yang gak ya melenceng-melenceng kayak aku lah, maunya yang lurus-lurus aja. Mungkin gak ya? Karena kan ya dibilang jodoh lu itu adalah cerminan diri lu sendiri gitu loh. Nyokap gue cuman bilang, bisa, gak ada yang gak mungkin. Kamu yang penting sekarang kamu berubah, banyakin sedekah, minta maaf sama semua orang-orang yang pernah kamu sakitin, terutama minta maaf sama orang tua. Insya Allah apa yang kamu mau dapat. Gue terapin tuh. Gue minta maaf sama nyokap gue, gue minta maaf sama bokap gue minta maaf sama, ya karena dulu gue pernah pacaran, oke, gue akuin. Gue minta maaf sama beberapa mantan gue yang masih bisa gue kontak. Gue nanya kabar, gue minta maaf kalau dulu gue pernah ngelakuin salah. Gue minta maaf sama teman-teman gue kalau gue dulu pernah ngelakuin salah. Ya terus abis itu ya udah, gue berusaha untuk sedekah, gue perbaikin diri gue, merubah satu-satu dari kebiasaan buruk gue. Ya alhamdulillah, semua dijawab. Sejauh ini ya, gue punya istri yang sekarang ini, yang gue dapat dari Mawada ini, alhamdulillah lurus banget bro. Dan kadang gue sampai mikir, bisa nggak ya gue nyimbangin gitu loh. Ya sampai kadang gue berpikir, ya udah ini challenge buat gue. Di saat ini juga Allah pengen ngerubah gue jadi lebih baik lagi mungkin. Ya supaya gue minder sama istri gue, dalam artian ya misalnya katakan istri gue bangun sholat subuh kok guanya masih tidur gitu loh. Jadi kan itu kayak ada sedikit rasa minder yang, aduh, mestinya gue nih yang bangun istri gue sholat subuh nih, gue nih bukan dia gitu loh. Jadi itu yang ada challenge seperti itu gitu loh. Itu sih jawaban gue. Oke, next pertanyaan berikutnya. Ini ada yang nanya, Assalamualaikum brother, jika ikhtiar udah, doa udah, qadarullah belum dapat jodohnya sampai saat ini, gimana ya? Kalau lu udah doa udah, ikhtiar udah, tapi belum, ya gue rasa coba lu praktekin apa yang tadi yang pertanyaan sebelumnya, apa yang gue praktekin lu praktekin. Lu minta maaf sama orang tua lu banyakin sedekah, lu minta maaf sama orang-orang yang dulu pernah lu sakitin. Lu harus berubah dengan diri lu jauh lebih baik. Intinya itu aja. Dan terus tetap berusaha untuk tetap nyari jodoh lu. Lu selalu berpikir baik aja sama Allah, kalau Allah lagi mempersiapkan seseorang yang baik buat diri lo. Tapi dengan cara gue harus berubah jauh lebih baik dulu gitu loh. Lu ya berprasangka baik aja. Dan satu hal yang perlu tahu, rezeki, jodoh, maut itu udah Allah atur. Jadi selama lu hidup ya rezeki lu pasti ada. Intinya itu aja. Oh ya, sama tadi buat orang yang nikah, kalau misalnya ntar ada pertanyaan, nikah, yang satu masih kerja, yang satu masih kuliah, duit dari mana, buat makan dari mana? Intinya gini aja, setiap manusia itu udah punya rezekinya masing-masing. Selama lo hidup, selama itu juga lo masih punya rezeki. Jadi jangan pernah takut untuk kehilangan rezeki lo. Oke, balik lagi ke pertanyaan yang sekarang. Ya, yang tadi gue bilang jodoh, rezeki, sama maut itu udah ditakdirin. Jadi maksud gue, yakin aja jodoh lo itu pasti memang ada. Entah kapan dikasihnya, entah kapan dikabulinnya untuk dia bertemu sama lo. Ya lu serahin aja sama Allah. Ya intinya tadi lu lakuin apa yang gue lakuin. Mungkin itu aja. Oke brother and sister, mungkin sekian video kali ini.
Berhubung sekarang masih bulan Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, di komen kalau emang kalian mau menanyakan sesuatu. Dan jangan lupa di subscribe, di share video ini ke teman-teman kalian. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Oh ya, kemarin di video sebelumnya gue juga sempat janji sama kalian kalau gue bakal ngundang teman-teman gue yang mungkin menikahnya juga melalui proses ta'aruf. Tapi mungkin karena ini masih pandemi corona COVID-19, gue belum bisa ketemu untuk ngobrol-ngobrol bareng. Ya mungkin coba nanti gue berpikir lagi apakah kita lewat video call untuk ngobrol-ngobrol atau bagaimana, ya kita lihat nanti aja. Sekarang waktunya gue pamit. George Jo pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.